Silakan beliau berdua. Ada sesuatu tentang tema yang ingin diangkat. Anak tersebut, jadi ini natural gitu ya. Jadi buat-buat, gitu. Ngobrol-ngobrol apa adanya gitu. Ini kan yang dilakukan anak kecil ketika bekerja mungkin di usia ini kan gitu gitu ya. Ini untuk menandakan bahwa ada yang sedang beraktivitas di warung kopi. Membacakan soal cerita. Kalau di dalam cerita itu mendengar ada salah satu nilai-nilai anti korupsi yang kemarin sudah dibahas, berarti cepat-cepat ngambil. Kita mulai konsentrasi. Mulai. Ternyata ada satu anak yang tidak kebagian. Kemudian karena merasa kasihan, Pak Budi balik lagi ke pasar untuk membeli kue tersebut. Berdiri kan? Jangan curang. Selanjutnya, ketika berada di pasar, dia langsung pulang ke rumah untuk memberikan kue tersebut kepada anak yang tidak kebagian tersebut. Ya. Dia melakukan tindakan tersebut karena melihat anaknya itu tidak berani untuk dia kelipatan 3 berarti dia harus menyebutkan nilai-nilai anti korupsi. Dia kelipatan 3 misalkan 1, 2, kesederhanaan, 4. Jawab. Adil dan jujur bertanggung jawab. Masalahnya, guru ini menerima suap dari siswa-siswa yang ingin meningkatkan nilai, bahkan hingga membuat hasil ujian agar siswa-siswa tersebut mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Penyelesaian dalam proses yang adil, korupsi tersebut akhirnya dimaaf dan dijatuhi. Penyelenggara tersebut pun melakukan pembenahan dan reformasi dalam siswa pendidikan. Presentasikan hasil kerjasama kelompok saya, yaitu kelompok 1. Jadi dalam cerita kali ini menceritakan tentang sang pemimpin desa yang memiliki nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsinya yaitu bertanggung jawab, kepedulian, dan kerja keras. Dan masalah dalam cerita ini yaitu di awal pemerintahan, sang pemimpin menyadari bahwa korupsi telah merasuk ke berbagai lapisan masyarakat dan lembaga di desanya. Lalu penyelesaiannya, pertama, ia gencar melakukan kampanye anti korupsi dengan cara melibatkan seluruh masyarakat, mulai dari anak-anak hingga yang dewasa.
Sang pemimpin juga menerapkan transparansi dalam penggunaan dana dan sumber daya desa. Selain itu, sang pemimpin juga melakukan reformasi di lembaga pemerintahan desa. Nah, berkat upaya sang pemimpin, lambat laun anti korupsi semakin membudaya di masyarakat desa tersebut. Tidak hanya itu, sang pemimpin juga berhasil menarik investasi dan bantuan dari luar desa. Kenapa? Karena reputasi desa tersebut yang baik sehingga dipercayai oleh desa di luar desa tersebut. Dan pada akhirnya desa tersebut menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam upaya memberantas korupsi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Nilai korupsi sehingga kepala sekolah ini tidak peduli tentang kepentingan siswa dan kualitas pendidikan, dan guru-guru yang tidak terlibat praktik korupsi ikut terbawa karena ulah kepala sekolah. Namun dalam cerita ini terdapat karakter-karakter yang berusaha melawan korupsi dengan cara mengumpulkan bukti-bukti. Penyelesaian penyesalan. Akhirnya melalui bukti-bukti yang cukup, melalui proses hukum yang adil, kepala sekolah tersebut dinyatakan bersalah. Kemudian kepala sekolah tersebut diganti oleh kepala sekolah baru yang jujur dan bertanggung jawab. Jadi Rehan, masalahnya apa yang ada di cerita itu? Seorang kepala sekolah yang terjerat dalam praktik korupsi sehingga kepala sekolah ini tidak peduli tentang kepentingan siswa dan kualitas pendidikan. Itu masalahnya kepala sekolah no korupsi ini. Korupsi kepala sekolah itu naon wae coba? Permainan kelompok dengan kuisis sangat menyenangkan ya. Jadi nanti tiap kelompok ini menjawab soal-soal tentang nilai-nilai anti korupsi. Kemudian mereka akan bertarung secara per kelompok dengan permainan dari kuisis ya. Ini. Jadi kelompok yang bisa menaiki ke puncak dia yang akan menjadi pemenangnya. Dengan catatan harus bisa menjawab soal-soal dengan benar. Di sini kita lihat ada perolehan kelompok yang paling besar 40. Oke. Memicu longsor. Longsor. Wah, elah itu. Luas. Begitulah permainan kuisis ya, sangat menyenangkan. Insersi nilai-nilai anti korupsi menggunakan game kuisis. Thank you kuisis. Korupsi yang ada di cerita tersebut adalah bertanggung jawab, kejujuran, dan keadilan. Permasalahannya apa? Kepala sekolah yang berupaya untuk menghilangkan praktik korupsi yang mungkin terjadi di dalam jajaran staf dan siswa. Mereka menolak memberikan atau mempromosikan siswa hanya berdasarkan hubungan atau uang suap, melainkan menghargai kerja keras, potensi, dan presentasi akademik siswa. Penyelesaiannya di cerita tersebut,
semua pihak di sekolah ini saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Selesai. Jadi ada sedikit kata-kata di sini, tapi janganlah, soalnya mengandung unsur toksik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita anti korupsi. Salam ya, salam anti korupsi. Kita itu harus bersemangat untuk menghilangkan praktik korupsi seperti itu. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Ini saya nggak gini. Membuat orang seperti Jangan gerak, Pak. Itu korupsi, Bos. Pak, dia kasih lagi aja, Bos. Si Janu mau di halangan dulu. Kelak cina iya. Silakan baca doa dulu, bis. Allahumma silakan makan. Bapak akan kirim kodenya, linknya ke SPK kelas 9. Siap? Terus sudah bisa membaca?